datang ke Bongkar-Bongkar Batik dengan Ageng. Tema bongkar-bongkar kita hari ini Batik 101. Kenapa saya ingin menjelaskan batik dari awal? Karena menurut saya batik itu sesuatu yang kalau kita orang Indonesia ya ada di kehidupan kita dan kayaknya sesuatu yang familiar gitu. Jadi saking familiarnya itu kadang-kadang suka taken for granted ya. Jadi kayak karena kita sering mendengar kata batik, ya gitu tuh lah batik itu gitu. Tapi sebenarnya saya ngerasa kayak ya tidak semua orang tuh benar-benar mengerti sebenarnya tuh batik itu apa, terbuatnya dari apa, membuatnya bagaimana gitu. Jadi saya ingin menjelaskan di 2 video ke depan supaya kita lebih ngerti dan mungkin nanti kita bisa lebih menghargai jadi batik yang kita punya di rumah, atau kalau misalnya kita menerima hadiah dari orang, atau mungkin bahkan kalau kita mau ngasih hadiah ke orang gitu. Kalau kita bisa tahu ceritanya gitu kan, kita lebih menghargai ya. Jadi sebelum saya mulai bongkar-bongkar, saya mau membicarakan dulu tentang batik nih. Batik itu apa sih sebenarnya? Mungkin banyak yang udah pernah dengar kalau kata batik itu dari kata-kata bahasa Jawa. Ambatik artinya menggambar titik-titik gitu ya. Tapi itu kan tidak menjelaskan sebenarnya menggambar titik-titik terus gimana. Jadi menggambar titik-titik menggunakan malam di atas kain gitu. Atau istilahnya wax resist dyeing. Bisa kita artikan ke bahasa Indonesia seperti sebagai perintah warna gitu. Jadi malam digunakan sebagai perintah warna gitu. Jadi sebenarnya yang boleh kita sebut dengan batik itu yang namanya batik tulis atau batik cap. Kenapa? Kalau batik tulis itu kan yang paling tradisional ya. Jadi dia menggunakan canting alatnya, lalu dengan canting itu menggambarkan dengan malam motif-motifnya gitu ya. Habis itu kain yang sudah digambari dengan malam tadi itu dicelupkan ke warna. Setelah dicelupkan ke warna dikeringkan, lalu dimasak. Jadi dimasukkan dalam air lalu direbus gitu. Nah, gunanya merebus ini untuk menghilangkan malam tadi. Nah, jadi hasilnya waktu malamnya itu dihilangkan, bagian yang sudah tadi diwarnai dengan yang sudah tadi digambari dengan malam itu nggak kena warna. Kenapa? Tadi kita sebut perintah warna gitu. Kalau yang cap sama juga menggunakan malam untuk perintah warna, hanya aplikasinya berbeda. Jadi kalau tulis kan tadi pakai canting digambarin satu-satu. Kalau yang cap itu dibuat semacam stempel dari metal. Jadi macam-macam ya ukurannya, ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar. Tapi kalau yang ini pekerjaannya mungkin lebih mekanikal ya, lebih teratur gitu. Jadi tinggal kayak nempel gitu aja. Stempelnya itu kan sudah ada bentuk motif-motifnya gitu ya. Stempelnya ini ditempelkan ke malam, lalu ditempelkan ke kain, sama seperti batik tulis tadi, dicelupkan ke warna, lalu malamnya dihilangkan. Nah, bagian yang terkena malam tadi itu akhirnya akan terjadi tidak berwarna tuh. Nah, tapi terus kok batiknya warna-warni? Yaitu berarti proses yang itu tadi diulang-ulang berkali-kali. Makanya kalau batik semakin banyak warnanya, itu biasanya harganya lebih mahal karena pengerjaannya juga double-double gitu. Oke, jadi itu tadi yang boleh disebut batik ya. Nah, ada nih sebenarnya yang kita kerap bilang ini batik juga, padahal sebenarnya itu bukan batik. Itu yang mana? Yang namanya batik printing. Nah, batik printing ini ada 2 macam. Jadi karena kita zamannya sudah modern, ada yang di print pakai mesin seperti kalau kita nge-print kertas gitu. Jadi ada juga mesin print yang besar sekali untuk tekstil yang bisa mencetak motif-motif di atas kain. Lalu satu lagi ada juga yang sablon atau screen printing. Jadi kalau screen printing itu
kita bisa membuat suatu kayak sebenarnya dibilang stensil ya, berarti stensil. Misalnya stensilnya ukurannya sama dengan kainnya gitu, lalu kita kita guntingin nih motif-motifnya di tengah-tengahnya. Lalu kalau kita sudah siap untuk mewarna, itu tadi stensilnya ditaruh di atas kain, lalu diwarna. Jadi di yang stensilnya tadi sudah kita gunting-gunting itu lubang-lubangnya nanti akan berwarna. Itu juga sebenarnya kita nggak boleh bilang batik, karena kan tadi kita udah bahas ya kalau batik itu teknik mewarna yang menggunakan malam sebagai perintah warna. Kalau ini kan nggak ada malam-malamnya, jadi itu kalau kita di industri batik biasanya bilang tekstil motif batik. Kalau dibilang yang mana sih yang budaya Indonesia, kalau menurut saya ya yang menggunakan teknik malam tadi, jadi yang tulis dan yang cap tuh. Mungkin kalau punya kain di rumah bisa ngeliat nih, oh ini kain saya kira-kira ini tulis atau cap atau screen printing yang mana ya, karena karakternya akan beda-beda. Nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, sebelum kita ke sana, kita bongkar-bongkar sedikit. Saya mau bahas tentang bahan. Jadi batik ini tapi ini selanjutnya, maaf saya mau membahasnya yang batik aja ya. Berarti lupakan dulu itu yang tekstil motif batik tadi, kita membahas yang benar-benar batik. Jadi yang menggambarnya itu tadi pakai ditulis atau yang dicap itu. Nah, kalau dua teknik itu kan tadi untuk mewarnanya itu dia ada di rebusnya ya. Kalau direbus kain direbus tergantung bahannya, ada yang tahan, ada yang tidak. Nah, jadi kalau batik ini bahan-bahan yang banyak digunakan itu bahan natural yang kalau enggak katun, sutra. Itu saja kebanyakannya. Jadi saya akan menunjukkan beberapa kain di sini, ada yang katun, ada yang sutra. Nah, kebanyakannya itu yang dipakai katun ya. Katun seperti ini. Mungkin sudah familiar dengan bahan seperti ini. Ini dari kapas ya, dari tanaman gitu. Nah, lalu gimana nih bikinnya? Nah, kapas itu kan tanamannya bunganya ada yang sedikit fluffy gitu ya. Itu nanti bisa ditarik lalu dibuat menjadi benang. Dan benangnya itu kalau di kain yang dipakai untuk batik ditenun atau dianyam. Nah, kalau dianyam itu kan biasanya kalau ada yang pernah ngeliat ya, itu biasanya alatnya itu ada seperti bingkai, seperti frame. Nah, di bingkainya itu nanti akan dikasih benang-benangnya yang dibentang gitu. Misalnya dibentangnya sepanjang gini lah. Benang yang terbentang ini namanya lusi. Nah, lusinya nanti akan sudah tertata, lalu akan dimasukin dari direction yang lainnya seperti ini dengan satu benang lagi namanya pakan. Nah, pakannya ini nanti akan menganyam ya, kayak kita di sekolah dulu lah, turun naik gitu ya. Nah, itu nanti menghasilkan suatu kain seperti ini. Nah, kainnya ini juga macam-macam. Macamnya gimana sih? Tadi kan itu kita bikinnya dari benang ya. Macam-macamnya itu dari benangnya tipis atau tebal. Lalu tadi kan dianyam ya. Anyamannya itu rapat atau renggang. Tuh. Nah, semakin rapat dan semakin kecil benangnya, otomatis semakin susah membuatnya. Jadi harga kainnya akan lebih mahal. Nah, kain yang paling rapat, yang benangnya paling kecil tuh apa sih namanya? Namanya katun primissima kalau yang dipakai untuk batik ya. Primissima seperti ini kira-kira. Yang satu grade di bawah primissima mungkin pernah dengar juga namanya prima. Nah, bedanya itu apa? Bedanya tadi anyamannya lebih renggang sama
anyamannya lebih renggang, sama benangnya tidak setipis yang Primissima. Dan Prima tadi itu kain yang dibuatnya di pabrik ya, berarti dibuatnya dengan mesin. Kebanyakan yang kita pakai tuh sekarang yang seperti itu. Tapi kita juga masih ada loh kain-kain yang dibuat dengan tangan, dari katun juga. Biasanya lebih dikenal sebagai kain tenun. Jadi kalau kain yang ditenun dengan tangan ini, yang pasti karakteristiknya dia benangnya akan lebih tebal daripada yang dibikin oleh mesin ya. Dan berarti kalau kainnya lebih tebal, kalau benangnya lebih tebal, berarti dia anyamannya juga akan lebih renggang. Nah kalau misalnya anyamannya renggang, berarti dia masih bisa lebih lebih fleksibel gitulah. Ini ada satu contoh tenun. Kalau di Jawa Timur itu daerah yang masih banyak menghasilkan kain tenun yang dibuat pakai tangan, dan mereka sampai sekarang pun masih menghasilkan kainnya ini itu dari proses awal ya, dari mereka menanam kapasnya sampai memintalnya menjadi benang, lalu menenunnya. Nah, tenun yang dari Tuban itu dikenalnya sebagai gedok. Kenapa dinamakan gedok? Karena alatnya untuk menenun itu biasanya pas orangnya lagi nenun ya. Kan tadi itu lungsi ya yang dibentangkan di alatnya itu. Terus yang menenun itu basically dia memindahkan satu benang yang namanya pakan itu dari ke kiri ke kanan. Bukan dimasukin ke kiri ke kanan aja, tapi dimasukinnya itu yang naik turun gitu ya. Nah, setelah dimasukkan pakannya dipindahkan dari kiri ke kanan, itu kan harus kayak ditekan gitu ke bawah supaya supaya anyamannya ini nempel. Jadi dia nggak terlalu renggang gitu ya, supaya dia kuat. Ditekan ke bawah ini bunyinya itu dok 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 gitu. Kenapa terus dia disebut tenun gedok? Tuh bentuknya seperti ini. Nah kalau bikinan tangan itu biasanya benangnya ini juga nggak perfect, jadi dia nggak rata. Kalau kita ngelihat ini aja seratnya itu kadang bisa kelihatan benangnya besar kecil karena ini dipintalnya pun dia manual seperti itu. Itu untuk yang katun. Nah yang satu lagi ini sutra. Kalau sutra ini dibuatnya dari kepompongnya ulat sutra. Jadi apa yang harus dilakukan untuk membuat satu kain ini, kita tuh harus punya ulat sutranya dulu. Ulat sutranya dibiarkan makan sampai dia siap untuk membuat kepompong. Lalu kepompongnya itu kita ambil, dijadikan benang. Dan ini sama juga ditenun atau dianyam ya. Jadi sebenarnya cara membuat benang itu jadi kain ada dua, ada bisa dianyam atau ditenun atau dirajut. Bedanya kalau dirajut gimana? Kalau dirajut itu kainnya biasanya bisa lebih fleksibel. Kalau ini nggak bisa fleksibel, berarti itu dia dianyam. Tuh. Ini contohnya sutra yang tidak bertekstur. Kalau nggak bertekstur berarti dia nganyamnya yang kayak kita biasa waktu dulu di sekolah disuruh menganyam bikin tikar naik turun ininya yang selanjutnya jadinya turun naik gitu ya. Nah kayak tugas prakarya kita dulu di sekolah, anyaman itu bisa menghasilkan beberapa tekstur juga. Jadi ini ada contoh sutra yang bertekstur, bentuknya seperti ini. Ini bisa dihasilkan dengan mesin. Nah, itu tadi kainnya. Jadi jenis kain, saya recap aja cepat. Jenis kain itu ada dua yang banyak dipakai di batik, ada katun dan sutra. Pembuatannya bisa ada dua macam lagi, bisa dengan tangan, bisa dengan mesin gitu ya. Dan dua-duanya kalau batik ini kita kebanyakan
masih dibatik ke kain-kain yang ditenun atau dianyam. Jadi jarang sekali ketemu batik itu yang di atas kain rajutan. Contohnya kain rajutan itu kayak seperti kaos gitu kan, kita ya sehari-harinya kita tidak atau tradisionally kita tidak memakai itu gitu. Jadi sampai sekarang pun yang dibatik itu ya kain-kain ini saja kebanyakannya. Oke, nah selanjutnya saya mau bahas ukuran, karena sebenarnya batik-batik ini masih dibuat di ukurannya itu yang standar. Standarnya gimana? Ada 4. Jadi ada sarung, ada kain panjang, ada selendang, dan ada gendongan. Kita lihat satu-satu ya. Nah, ini pertama sarung. Kebetulan saya ada yang 1 set, jadi saya tunjukkan ini 1 setnya. Nah, sarung ini biasanya nih kalau sudah mau dipakai ya, karena ini saya nggak jahit dulu karena kan nggak tahu nanti kalau mau dibikin kemeja atau apa saya nggak perlu jahit. Tapi kalau sarung itu dia biasanya ujung-ujungnya dijahit nih. Nah, jadi dia menjadi seperti hook. Tuh, nanti kita masuk ke dalamnya sini. Sarung itu rata-rata lebarnya sekitar 2 meter. Lalu ini tinggi kainnya standar ya, 1,15. Ini yang sarung. Lalu ini yang kain panjang. Jadi kalau yang kain panjang ini kita juga udah pernah bikin video sebelumnya ya tentang sarung dan kain panjang, nanti saya taruh linknya. Kalau kain panjang lebih panjang dari sarung. Jadi panjangnya itu kira-kira 2,2 meter. Yang standar 2,2 meter sampai 2,4. Mungkin kadang-kadang ada yang lebih panjang sedikit untuk orang yang lebih besar gitu ya. Jadi kalau yang itu agak kurang standar. Tapi tinggi kain masih sama, 1,15. Kalau yang selendang, biasa untuk dipakai selendang itu sekitar 2 meter biasanya panjangnya. Lebarnya variasi, kadang ada yang besar, ada yang kecil, itu macam-macam. Nah, kalau sudah pernah lihat di profil kita punya satu kreasi nih dari selendang, karena kadang kalau orang nyari kain untuk dibuat dress atau apa, ada selendangnya kan pada nggak mau tuh ya. Jadi kita pikirkan, selendang ini sebenarnya bisa dipakai apa sih? Sebenarnya dia bisa jadi fashion item yang versatile dan berguna juga loh. Jadi kita buatnya menjadi kemul seperti ini. Ini kain selendang, lalu kita lapis dengan ada wool atau linen biar hangat. Jadi kemul bahasa Jawa kan artinya selimut. Jadi ya ini memang untuk jadi selimut, untuk jadi kemulan. Bisa dipakai sebagai pasmina, mungkin kalau ada acara yang formal, kondangan. Saya tuh dulu waktu kerja di kantornya tuh dingin banget. Jadi saya suka kerjanya seperti ini, supaya meskipun kita kerja tapi tetap presentable daripada pakai hoodie di kantor. Tuh, bisa dipakai di meeting juga kan, masih bangga nih pakai begini, sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Oke, nah lalu bisa juga dipakai kayak scarf. Jadi kalau pas jalan-jalan ke tempat yang dingin atau mungkin naik ke gunung, bisa dipakai juga sebagai scarf. Kalau dilipat kecil sih, jadi bawa tas kecil pun ini dia pasti masuk. Ini kemulnya. Lalu yang terakhir, waktu kecil banyak yang digendong pakai ini enggak? Ini kain gendongan. Jadi biasanya kain gendongan ciri-cirinya di ujungnya ada garis-garisnya gini. Lalu ada kayak segaris ini motif yang beda gitu ya. Gendongan ini lumayan esensial untuk kehidupan
kita zaman dulu ya nenek moyang kita lah, bukan kita sekarang, untuk gendong bayi, untuk angkut-angkut barang gitu ya. Lalu ada juga beberapa budayaan yang masih apa namanya, saya nggak tahu sih ini masih ada atau enggak, tapi konon gendongan ini itu seperti tanggung jawabnya seorang nenek gitu. Jadi kalau ada orang perempuan dia mau punya cucu, tanggung jawabnya adalah buat gendongan untuk cucunya. Kalau nggak salah di daerah Madura deh katanya, kalau neneknya tidak membuat nggak buatkan gendongan untuk cucunya, nanti kalau meninggal ususnya bisa bulat kayak gendongan gitu. Tapi ya sekarang masih ada atau enggak, saya masih belum sempat mencari. Nanti mungkin kalau ketemu saya update kapan-kapan. Oke. Kali ini karena lumayan panjang, saya jelasinnya 2 ini dulu. Nanti di sesi selanjutnya saya mau bahas cara membatiknya. Jadi kan tadi saya udah ada menjelaskan sedikit bahwa ada yang tulis, ada yang cap, lalu nanti mewarnanya bagaimana, dan apa yang membedakan semua teknik itu. Jadi nonton video yang selanjutnya. Terima kasih udah nonton yang ini. Sampai jumpa.